Sebuah perjalanan udara seharusnya berakhir dengan kepastian. Setiap penumpang berharap untuk tiba di tujuan dengan selamat dan sesuai rencana. Namun bagi penumpang Air Asia X penerbangan D756, kepastian itu sirna. Mereka dihadapkan pada situasi yang tidak terduga dan membingungkan. Mereka terbang dari Kuala Lumpur menuju Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan. Sebuah perjalanan yang seharusnya sederhana dan tanpa hambatan. Pesawat mendarat, dan pengumuman menyambut mereka di Incheon. Penumpang merasa lega mendengar bahwa mereka telah tiba di tujuan. Namun, pemandangan di luar jendela berkata lain. Apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Pesawat itu mendarat di Bandara Internasional Gimpo, bukan Incheon. Sebuah kesalahan yang mengejutkan semua orang di dalam pesawat. Kesalahan ini menguji kesigapan kru dan kesabaran penumpang. Mereka harus segera menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak terduga ini. Rasa lega berubah menjadi keraguan. Penumpang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tata letak terminal dan nuansa cahaya terasa asing. Mereka merasa seperti berada di tempat yang benar-benar berbeda. Penumpang saling berpandangan, bertanya-tanya apakah ini benar-benar Incheon. Kebingungan merajalela di dalam kabin. Insiden ini membuka mata kita pada pentingnya komunikasi dalam penerbangan. Setiap informasi harus disampaikan dengan jelas dan tepat. Ketika pengumuman dari kokpit bertabrakan dengan kenyataan, kepercayaan pun terkikis. Penumpang merasa tidak yakin dengan apa yang mereka dengar. Malam itu di Gimpo, kepercayaan ratusan penumpang diuji. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka berada di tempat yang salah. Sebuah insiden yang akan dikenang sebagai salah satu kesalahan pendaratan paling kocak sekaligus menegangkan. Sebuah pelajaran berharga bagi semua yang terlibat. Pengumuman kapten yang menyatakan pesawat telah tiba di Incheon justru memicu kebingungan di antara para penumpang. Suasana yang semula tenang berubah menjadi penuh tanda tanya. Banyak yang bertanya-tanya, benarkah mereka sudah mendarat di bandara tujuan? Beberapa penumpang bahkan saling berpandangan, mencoba mencari kepastian dari ekspresi satu sama lain. Penumpang mulai bersiap turun, mengemasi barang bawaan, namun notifikasi GPS di ponsel mereka justru menunjukkan lokasi pesawat berada di Bandara Gimpo, bukan Incheon. Ketidakcocokan ini membuat suasana semakin tegang, karena sebagian besar penumpang mengandalkan teknologi untuk memastikan kebenaran informasi. Informasi dari GPS menyebar dengan cepat di antara penumpang. Bisik-bisik dan percakapan kecil mulai terdengar di seluruh kabin, menciptakan keresahan yang tak terhindarkan. Banyak yang mulai merasa cemas dan tidak yakin harus percaya pada siapa. Awak kabin pun tampak kebingungan. Mereka tidak menyadari adanya kesalahan, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai kepada penumpang. Ketidakpastian ini membuat situasi semakin rumit. Seorang pramugari terlihat panik setelah diberitahu oleh penumpang tentang perbedaan lokasi. Ekspresi terkejut dan cemas langsung terlihat di wajahnya, menambah kepanikan di dalam kabin. Kepanikan perlahan merayap di seluruh kabin. Banyak penumpang mulai gelisah, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan tanpa jawaban pun memuncak, membuat suasana semakin mencekam. Kru kabin berusaha menenangkan penumpang dengan kata-kata lembut dan senyuman, namun tanpa informasi yang jelas, usaha mereka terasa sia-sia. Penumpang tetap gelisah dan tidak yakin dengan situasi yang dihadapi. Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, penumpang justru menjadi sumber informasi bagi satu sama lain. Mereka saling berbagi kabar dan mencoba menenangkan teman sebangku. Kabin pesawat pun berubah menjadi ruang diskusi yang tegang. Ada yang berdebat, ada pula yang mencoba mencari solusi bersama, namun semuanya tetap diliputi rasa was-was. Ironisnya, di era teknologi canggih seperti sekarang, penumpang justru harus mengandalkan GPS pribadi untuk mengetahui lokasi mereka yang sebenarnya. Kepercayaan pada sistem maskapai pun mulai dipertanyakan. Insiden ini menjadi pelajaran penting tentang betapa krusialnya komunikasi yang efektif antara kru pesawat dan penumpang. Tanpa komunikasi yang jelas, kepanikan mudah menyebar. Ketika informasi dari kokpit tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, kepercayaan penumpang pun terguncang. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan kejelasan dari pihak maskapai. Dari kejadian ini, AirAsia belajar bahwa transparansi dan kejujuran adalah keharusan di era digital. Hanya dengan komunikasi terbuka, kepercayaan penumpang bisa dipulihkan dan dijaga.
Dalam sebuah penerbangan yang tampak biasa, penumpang tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak diketahui oleh kru pesawat. Situasi ini mengungkap betapa pentingnya komunikasi yang efektif antara awak kabin dan penumpang, terutama di era digital saat ini. Ketika informasi tidak mengalir dengan baik, kebingungan pun tak terhindarkan. Dengan teknologi di tangan, penumpang kini bisa mengakses informasi secara real-time. Mereka membongkar kesalahan yang bahkan tidak disadari oleh awak kabin, hanya dengan beberapa sentuhan di layar ponsel mereka. Peta digital di smartphone menunjukkan lokasi pesawat yang sebenarnya, yaitu di Bandara Gimpo, bukan Incheon seperti yang diumumkan. Fakta ini langsung tersebar di antara penumpang. Penemuan ini menyebar dengan cepat dari satu kursi ke kursi lain, menambah rasa frustrasi dan ketidakpastian di dalam kabin. Penumpang mulai saling bertanya dan mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Awak kabin yang biasanya menjadi sumber informasi utama, kini justru terlihat bingung dan menjadi sorotan utama penumpang yang menuntut kejelasan. Ironisnya, para kru yang seharusnya memberikan jawaban, justru menerima informasi dari penumpang yang menunjukkan bukti di ponsel mereka. Peran tradisional pun seolah terbalik. Insiden ini menyoroti pergeseran kekuatan informasi di era modern, di mana penumpang bisa lebih cepat mengetahui fakta dibandingkan otoritas resmi di pesawat. Dulu, penumpang hanya bisa menunggu pengumuman dari kokpit dan mempercayai sepenuhnya apa yang disampaikan oleh kru. Kini, setiap orang memegang perangkat canggih yang mampu memverifikasi, bahkan membantah informasi resmi dalam hitungan detik. Ketika terjadi diskrepansi antara informasi dari kru dan data yang ditemukan penumpang, kepercayaan terhadap otoritas resmi pun mulai dipertanyakan. Dari insiden ini, AirAsia belajar bahwa transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak untuk menjaga kepercayaan penumpang. Menyembunyikan informasi atau menunda penjelasan hanya akan memperburuk situasi dan memperbesar ketidakpuasan penumpang. Pada akhirnya, kebenaran akan terungkap, seringkali bukan dari mikrofon kru, melainkan dari kursi penumpang berani bersuara dan memanfaatkan teknologi. Setelah kebingungan mereda, penantian dimulai. Pesawat terparkir di Bandara Gimpo selama 2 jam. Penumpang terjebak dalam ketidakpastian, tanpa tahu kapan penderitaan berakhir. Kritik utama adalah kurangnya komunikasi dan pelayanan. Tidak ada penjelasan resmi dari kokpit untuk waktu yang lama. Penumpang dibiarkan berspekulasi, tanpa jawaban memuaskan. Selama 2 jam, tidak ada tawaran air minum atau makanan ringan. Penanganan situasi di darat menunjukkan kelemahan dalam prosedur krisis maskapai. 2 jam di aspal Gimpo menjadi simbol kelalaian pelayanan. AirAsia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menjelaskan bahwa pendaratan di Gimpo adalah pengalihan yang direncanakan. Cuaca buruk dan kepadatan lalu lintas udara di Incheon menjadi alasan. Kapten memutuskan mendarat di Gimpo untuk mengisi bahan bakar. Keputusan ini benar dari segi keselamatan, namun eksekusi komunikasinya gagal. AirAsia mengakui adanya miskomunikasi dalam pengumuman di pesawat. Pesan pengalihan tidak tersampaikan dengan jelas kepada penumpang dan awak kabin. Kegagalan ini menunjukkan celah dalam rantai komunikasi maskapai. Informasi penting harus disampaikan berulang kali dan dipastikan diterima oleh semua. Insiden ini menyoroti dilema dalam penerbangan keselamatan versus informasi. Kapten melakukan tugasnya dengan benar, mengutamakan keselamatan. Namun, penumpang tidak tahu menahu tentang situasi teknis. Ketika pengumuman tidak sesuai dengan kenyataan, kepanikan muncul. Mengelola kepanikan penumpang adalah bagian dari manajemen keselamatan. Komunikasi yang jelas dan jujur adalah alat keselamatan penting. Seandainya kapten mengumumkan pengalihan dengan jelas, situasi mungkin berbeda. Penumpang mungkin merasa tidak nyaman, tetapi tidak akan panik. Prosedur keselamatan harus berjalan beriringan dengan komunikasi empatik. Maskapai harus mempertimbangkan dampak psikologis keputusan teknis. Mari kita urutkan kembali kronologi insiden ini. Penerbangan D756 lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Incheon. Cuaca buruk dan penumpukan lalu lintas udara memaksa pesawat berputar-putar. Kapten memutuskan mengalihkan penerbangan ke Gimpo. Pesawat mendarat di Gimpo, namun pengumuman menyambut di Incheon. Kebingungan terjadi, penumpang menyadari kesalahan melalui GPS. Pesawat terdampar di Gimpo selama 2 jam.
Kritik memuncak, keluhan tentang kurangnya informasi dan layanan dasar. Setelah pengisian bahan bakar, pesawat terbang ke Incheon. Kronologi ini menunjukkan bagaimana keputusan keselamatan berubah menjadi mimpi buruk komunikasi. Setelah tiba di Incheon, kelegaan bercampur frustrasi. Penumpang menyuarakan kekecewaan mereka kepada media dan di media sosial. Kritik terfokus pada penanganan situasi oleh maskapai. Penumpang merasa diabaikan selama penantian di Gimpo. Tidak ada upaya proaktif untuk menjelaskan situasi atau menenangkan suasana. Kurangnya profesionalisme awak kabin merusak citra maskapai. Penumpang mengharapkan kru menjadi jangkar ketenangan, namun melihat kepanikan. CEO AirAsia X meminta maaf dan menjanjikan kompensasi. Meskipun kompensasi disambut baik, kepercayaan yang hilang sulit dibeli kembali. Suara penumpang menjadi pengingat bahwa pengalaman pelanggan adalah segalanya. Insiden ini adalah studi kasus berharga bagi industri penerbangan. Pelajaran pertama adalah pentingnya komunikasi proaktif dan transparan. Maskapai tidak bisa menyembunyikan atau menunda penyampaian berita buruk. Pelajaran kedua adalah pemberdayaan awak kabin. Mereka harus menjadi yang pertama tahu, bukan yang terakhir. Insiden ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem komunikasi internal. Pelatihan penanganan krisis yang berfokus pada komunikasi empati harus menjadi prioritas. Pelajaran ketiga adalah manajemen pengalaman penumpang di darat. Maskapai harus memiliki rencana kontingensi untuk menangani penumpang tertahan. Insiden ini mengingatkan bahwa detail kecil sangat penting dalam penerbangan.